Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, perkenalkan nama saya Irmania Azah dari Sarjana Terapan Kebidanan Kediri semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang epidemiologi penyakit menular. Definisi penyakit menular. Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Di samping itu juga ada banyak organisme yang ada di dalam tubuh yang bersifat membantu kekebalan tubuh. Namun, dalam kondisi tertentu, beberapa organisme menyebabkan penyakit. Penyakit menular disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik. Keberadaan mereka ada di alam atau permukaan tubuh sehingga dapat menyebabkan infeksi. Perpindahan agen infeksi atau parasit tersebut dari individu yang sakit ke individu yang sehat dinamakan penularan penyakit. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit menular HIV. Definisi HIV. Definisi HIV adalah merupakan sebuah retrovirus yang memiliki genus lentivirus yang menginfeksi, merusak atau mengganggu fungsi sel sistem kekebalan tubuh manusia sehingga menyebabkan sistem pertahanan tubuh manusia tersebut menjadi melemah. Virus HIV menyebar melalui cairan tubuh dan memiliki cara khas dalam menginfeksi sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel cluster of differentiation 4 atau CD4 atau sel T. HIV menyerang sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel T CD4+ dan makrofag yang merupakan sistem imunitas sel tubuh. Infeksi dari virus ini akan menyebabkan kerusakan secara progresif dari sistem kekebalan tubuh, menyebabkan defisiensi imun sehingga tubuh tidak mampu melawan infeksi dan penyakit. Seiring dengan berjalannya waktu, HIV dapat merusak banyak sel CD4 sehingga kekebalan tubuh semakin menurun dan tidak dapat melawan infeksi dan penyakit sama sekali. Infeksi ini akan berkembang menjadi acute immunodeficiency syndrome atau AIDS. AIDS merupakan tahap infeksi yang terjadi akibat menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV. AIDS merupakan stadium ketika sistem imun penderita jelek dan penderita menjadi rentan terhadap infeksi. Perjalanan alamiah penyakit menular HIV. Tahap pertama. Tahap mulai terinfeksi HIV, seseorang terlihat sehat saja. Belum ada tanda-tanda penurunan kesehatan yang jelas. Walaupun nampak sehat, tapi orang yang terinfeksi HIV ini bisa menularkan virus ke orang lain. Penularan bisa melalui perpindahan darah, cairan sperma, dan cairan vagina dari orang dengan HIV ke orang lain. Selain itu, bisa juga dari ibu hamil dengan HIV menularkan kepada janin melalui plasenta atau pada saat persalinan. Selanjutnya, tahap kedua. Memasuki tahun kelima hingga ke-8 gejala mulai nampak, seperti berat badan turun drastis, cepat dan sering merasa lelah. Sering demam disertai keringat dingin tanpa sebab yang jelas. Ada juga yang mengalami pembengkakan kelenjar di sekitar leher, lipatan paha tanpa sebab jelas. Kemudian tahap ketiga. Memasuki tahun ke-8 hingga ke-10 mulai masuk ke tahap acute immunodeficiency syndrome atau AIDS. Sistem kekebalan tubuh sudah menurun dan tidak ada lagi perlawanan terhadap penyakit. Bahkan, penyakit yang tidak berbahaya sekalipun bisa menjadi mematikan. Selanjutnya, tahap keempat. Meninggal dunia karena infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang mengambil kesempatan dari kelemahan sistem kekebalan tubuh. Namun, perlu ditekankan perjalanan penyakit ini terjadi bila tidak menggunakan terapi antiretroviral atau ARV. Bila mengkonsumsi ARV, kemungkinan tidak mengalami infeksi oportunistik dan terkena AIDS. Keadaan baik ini hanya akan berlaku bila mengkonsumsi ARV dengan kepatuhan seperti mengutip
laman Spiritia. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang variabel epidemiologi penyakit HIV. Yang pertama yaitu variabel orang. Variabel orang terdiri dari yang pertama umur. Umur merupakan salah satu sifat karakteristik tentang orang yang dalam studi epidemiologi merupakan variabel yang cukup penting karena cukup banyak penyakit ditemukan dengan berbagai variasi frekuensi yang disebabkan oleh umur. Umur juga mempunyai hubungan yang erat dengan keterpaparan. Umur juga mempunyai hubungan dengan besarnya resiko pada penyakit tertentu, seperti halnya penyakit HIV/AIDS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak tahun 2010, di Medan memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan kejadian HIV atau AIDS, di mana usia yang paling berisiko terhadap HIV atau AIDS adalah umur 25 sampai 34 tahun, usia 15 sampai 24 tahun, dan usia 35 sampai 44 tahun. Usia remaja dan usia produktif sangat beresiko terhadap penularan HIV atau AIDS. Infeksi HIV atau AIDS sebagian besar, lebih dari 80% diderita oleh kelompok usia produktif, yaitu usia 25 sampai 44 tahun. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin. Secara umum, data jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan cenderung lebih banyak terjadi di kalangan laki-laki daripada perempuan. Data menunjukkan bahwa proporsi kasus AIDS pada laki-laki mencapai 78%, perempuan sekitar 21%. Walaupun secara umum kasus AIDS lebih banyak ditemukan pada laki-laki, tetapi dalam perkembangannya kasus AIDS pada perempuan juga mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa awalnya perbandingan jumlah kasus AIDS antara laki-laki dan perempuan cenderung mengalami peningkatan antara tahun 2002 sampai tahun 2005. Pada tahun 2002, perbandingan jumlah kasus AIDS antara laki-laki dan perempuan sebesar 3,5 meningkat menjadi 3,8 pada tahun 2003 dan mencapai 5 pada tahun 2004. Ini berarti pada tahun 2004 jumlah penderita AIDS laki-laki 5 kali lebih besar dari perempuan. Mulai tahun 2005, perbandingan jumlah AIDS antara laki-laki dan perempuan mengalami penurunan. Perbandingan jumlah penderita AIDS laki-laki pada tahun 2005 sebesar 4,5 menurun menjadi 3,7 pada tahun 2008. Menurunnya perbandingan jumlah kasus AIDS antara laki-laki dan perempuan ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah kasus AIDS di kalangan perempuan yang dilaporkan. Selanjutnya, tingkat pendidikan. Dalam masyarakat di mana taraf kecerdasan masih rendah, masyarakat belum berpartisipasi dalam mencegah penyakit dan baru mencari pemecahan persoalan. Bila masalah sudah nyata, tingkat pendidikan individu dan masyarakat dapat berpengaruh terhadap penerimaan pendidikan kesehatan. Oleh sebab itu, sosialisasi atau komunikasi informasi dan edukasi pencegahan HIV atau AIDS harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Selanjutnya, tingkat pengetahuan. Pengetahuan sangat penting untuk terbentuknya tindakan atau perilaku seseorang. Apabila seseorang mengetahui tentang penularan HIV atau AIDS melalui hubungan seksual dan sebagainya, bahayanya seperti apa, orang tersebut akan mengalami tindakan untuk mencegah. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi. Status sosial ekonomi sangat erat hubungannya dengan pekerjaan dan jenis pekerjaan serta besarnya pendapatan keluarga, juga berhubungan dengan lokasi tempat tinggal, kebiasaan hidup keluarga termasuk kebiasaan makan, jenis rekreasi, keluarga, dan lain sebagainya. Status sosial ekonomi erat pula hubungannya dengan faktor psikologi individu dan keluarga dalam masyarakat. Ibu dengan suami yang status sosial ekonominya rendah mempunyai resiko terkena HIV dalam kehamilan 5,51 kali lebih besar dibandingkan ibu dengan suami yang status sosial ekonominya tinggi. Kemudian, suku atau etnis atau ras. Kelompok suku atau budaya meliputi kelompok homogen berdasarkan kebiasaan hidup maupun homogenital biologis atau genetis. Dari segi epidemiologi kelompok, orang-orang yang tinggal dan hidup bersama dalam waktu yang cukup lama dan membutuhkan karakteristik tertentu baik secara biologis maupun dalam hal mekanisme sosial merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan.
Selanjutnya, faktor sosial budaya. Peran kebudayaan terhadap kesehatan masyarakat adalah dalam membentuk, mengatur, dan mempengaruhi tindakan individu suatu kelompok sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu variabel tempat. Kasus HIV/AIDS telah menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan laporan yang masuk ke Ditjen PPM dan PLDepkes, sampai dengan pertengahan tahun 2008, kasus HIV/AIDS telah menyebar di 32 provinsi di Indonesia. Hanya satu provinsi yaitu Sulawesi Barat yang belum melaporkan adanya kasus HIV/AIDS di wilayahnya. Penyebaran kasus HIV/AIDS di beberapa provinsi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1995 dengan adanya pelaporan kasus HIV/AIDS oleh Kanwil Depkes di 9 provinsi. Ke-9 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Bali, Irian Jaya, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, NTB, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. 5 tahun kemudian, tahun 2000, persebaran HIV/AIDS meluas di 16 provinsi. Provinsi yang mulai melaporkan adanya kasus HIV/AIDS pada tahun 2000 diantaranya adalah Riau, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat. Persebaran HIV/AIDS meluas di 25 provinsi pada akhir tahun 2003 dan pada tahun 2008 menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia kecuali Sumatera Barat. Selanjutnya, variabel waktu. Secara pandemi, HIV atau AIDS pada tahun 1976 hingga sekarang, Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyebabkan AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome. Total kematian yang disebabkan oleh penyakit ini di seluruh dunia mencapai 36 juta jiwa. Kasus pertamanya ditemukan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1920 dan menewaskan lebih dari 36 juta orang sejak tahun 1981. Saat ini ada 75 juta orang yang hidup dengan HIV. Secara global, menurut WHO, sebanyak 37,9 juta orang hidup dengan HIV pada akhir tahun 2018. Diperkirakan 0,8% orang dewasa berusia 5-19 tahun di seluruh dunia hidup dengan HIV. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.